Diiring tabuhan gong Weneng Francisco Bernardo Besi secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua DPC Pradi Kota Kupang. Pagi Pak Francisco. Pak Francisco pagi hari ini datang ke kantor DPC Pradi Kupang. Nama apa Pak Francisco? Terima kasih. Pagi ini saya dengan teman-teman kita resmi mendaftar sebagai calon ketua DPC Pradi Kupang. Ini bersama dengan Pak Bedik selaku ketua tim. Kami hari ini resmi mendaftar sebagai calon ketua DPC Pradi Kupang. Sama-sama di dalam, seluruh berkas dan persyaratan sudah kami siapkan. Terima kasih. Mungkin Pak Fendi bicara. Tambahan. Selesai pendaftaran baru kita akan bicarakan ya. Oh ya, makasih ini. Francisco Bernardo Besi didampingi ketua tim pemenangannya, Advokat Ferdinandus Hilman, ASEC bertemu dengan ketua pelaksanaan Maskap DPC Pradi Kupang untuk mendaftarkan Francisco Besi sebagai calon ketua DPC Pradi Kupang periode 2022 sampai 2025. Jadi rekan-rekan semua, saya umumkan rekan-rekan wartawan semua termasuk pendukung Pak Sisko. Hari ini saya umumkan bahwa hari ini tanggal 21 Juli 2022 tepat pukul 11:35 seorang kandidat calon telah mendaftarkan diri yang mengaku bernama Francisco Bernardo Besi SH MH CME CLA untuk menjadi salah satu calon ketua Pradi cabang Kupang. Jadi hari ini dan seluruh persyaratan yang sebagaimana yang kita inginkan dan ditetapkan oleh panitia telah dipenuhi. Jadi beliau besok berhak untuk mengikuti tahapan pemilihan sebagai calon ketua DPC Pradi Kupang. Di Hotel Aston hari Jumat tanggal 22 dimulai pada pukul jam 8. Sejauh ini sudah berapa calon yang Hari ini baru satu. Oh, Pak Sisko? Iya, baru Pak Sisko saja. Dan kita buka sampai jam 6. Kita buka sampai jam 6. Baik, terima kasih rekan-rekan media atas atensinya hari ini. Jadi hari ini kami mengantar teman kami, rekan kami, senior kami, Bapak Francisco Bernardo Besi untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon ketua Pradi DPC Kota Kupang. Jadi setelah kami mendaftarkan, ternyata berkasnya sudah diterima dan telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat. Oleh karena itu, rekan kami ini layak untuk ikut dalam bursa pencalonan ketua DPC Pradi Kota Kupang. Jadi yang pasti kami mengantar rekan kami adalah rekan yang sangat berintegritas dan sangat berpengalaman dalam masalah penegakan hukum di wilayah Pengadilan Negeri NTT, di wilayah hukum NTT dan juga seluruh Indonesia. Baik, itu saja. Terima kasih. Kami mohon dukungan dari teman-teman semua. Tetapi kami tetap berharap bahwa tokoh muda ialah yang akan memimpin DPC Pradi Kota Kupang. Sekian. Francisco, mungkin komitmen Francisco untuk menjadi ketua DPC Pradi ini seperti apa? Terima kasih untuk rekan-rekan media yang pada pagi hari ini berkenan hadir di Sekretariat DPC Pradi Kupang. Saya, seperti yang sebelumnya saya katakan, bahwa persiapan ini sangat matang. Artinya, baik dari hal apapun, saya secara terang-terangan menyatakan diri
maju menjadi salah satu bakal calon Ketua DPC Pradi Kupang. Perlu kita ketahui bahwa DPC Pradi Kupang ini membawahi advokat atau pengacara yang ada di Pulau Timor, Sabu, Rote, Sumba, dan Alor, sehingga cakupannya besar sekali. Oleh karena itu, jika nanti besok dalam arena muscap saya dipercaya oleh teman-teman advokat di wilayah DPC Pradi Kupang, hal yang pertama saya buat adalah saya memekarkan wilayah DPC Pradi Kupang, sehingga teman-teman dari Atambua dan dari Melaka tidak perlu jauh-jauh ke Kupang untuk mengurus surat-surat. Silakan, jika mereka memenuhi persyaratan minimal 15 pengacara di kabupatennya masing-masing, bisa membentuk satu DPC. Dan yang kedua, harapan saya kepada seluruh peserta yang mempunyai hak suara, jangan ragu. Komitmen saya jelas untuk membangun Pradi lebih baik dengan 3 hal. Yang pertama, konsolidasi internal anggota sehingga kita lebih solid. Yang kedua, proses penegakan hukum dengan baik pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pihak lapas, dan seterusnya harus dipererat. Ada sinergitas. Dan yang terakhir, tentu dalam hal kita advokat ini sangat sulit untuk kita kumpulkan. Caranya adalah dengan bersosial atau berolahraga, sehingga pasti semua bisa kumpul. Dan terakhir, teman-teman mohon izin juga, saya kemarin sangat berkesan. Ada salah satu advokat dari Kabupaten Melaka yang mana dia datang ke tempat saya, dia kasih saya dukungan dalam bentuk jagung 1 karung. Orangnya ada di sini, mungkin bisa diwawancara sedikit. Terima kasih. Dari saya cukup. Advokat jauh-jauh datang ke Kupang untuk menghadiri muscap DPC Pradi Kupang. Tanggapan Bapak terkait dengan pencalonan Pak Francisco seperti apa, Bapak? Baik, terima kasih teman-teman media yang saya hormati. Saya kemarin dini hari kira-kira jam 1 pagi saya tiba di Kota Kupang. Mau berangkat ke Kota Kupang tujuannya untuk mengikuti muscap. Dan sebagai anak muda, saya sudah lama simpati sama Pak Francisco Misi untuk menjadi pemimpin DPC Pradi Kupang Kupang. Sehingga yang saya bawa dari Melaka cuma seperti yang tadi, jagung muda, jagung panen musim kedua dari Melaka. Untuk mensupport, mungkin beliau tidak suka makan, tapi saya bawanya hanya itu dari Melaka. Untuk mensupport beliau sebagai salah satu bakal calon Ketua DPC Pradi Kupang ke depan. Harapan Pak Francisco sendiri seperti apa? Harapannya seperti tadi beliau sudah mengutarakan bahwa apabila terpilih di muscap besok, beliau akan mencoba untuk memekarkan DPC Kupang, karena seperti yang beliau sebutkan bahwa kami ada di beberapa kabupaten termasuk Sumba, Alor, dan kami Belu Melaka, TTU. Ya, bisa 3 kabupaten, bisa 1 DPC ke depan. Baik, terima kasih Pak Francisco. Siap. Terima kasih.